kita untuk menunaikan sholat zuhur berjamaah. Demikian juga dilanjutkan dengan duduk sebentar untuk hadir di majelis ilmu. Semoga apa yang kita lakukan masuk dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah ada seseorang yang dia duduk di salah satu rumah Allah dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, maka kecuali akan turun kepada mereka malaikat. Demikian juga akan diliputi rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan menyebut orang-orang demikian di sisi para malaikatnya dan akan turun ketenangan. Maka di antara keutamaan seorang dia duduk sebentar di masjid untuk belajar ada 4. Nabi katakan nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan kepada mereka. Wa hafathumul malaikah, malaikat akan mengelilingi mereka dalam rangka untuk menghormati para penuntut ilmu. Demikian juga rahmat Allah Subhanahu wa taala akan meliputi mereka. Dan yang keempat, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah akan sebut para penuntut ilmu, orang yang mau belajar di masjid di hadapan para malaikat. Maka jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, tentu ini kemuliaan yang besar yang didapatkan bagi orang yang dia bersabar sebentar duduk di masjid untuk mendengarkan ilmu, dan ini sangat bermanfaat bagi kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz Rajab, bahwasanya kajian kita pada siang hari ini terkait tentang fikih ibadah. Karena kita berada di akhir-akhir bulan Syawal, dan kita akan masuk Dzulqa'dah dan sebentar lagi masuk Dzulhijjah, maka dan karena kajiannya hanya sekali dalam sebulan, maka mengingat hal ini kajian kita membahas fikih udhiyah terkait fikih kurban. Ini terkait fikih udhiyah, yaitu fikih kurban. Yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama tentang ta'rif al-udhiyah, definisi al-udhiyah. Al-udhiyah itu lughatan, udhiyah itu secara bahasa dia ismun lima yudhha bihi, yaitu sesuatu yang disembelih, ay yudbahu ayyama idil adha, sesuatu yang disembelih pada hari Idul Adha, dan bentuk jamaknya adalah al-adhafi. Jadi al-udhiyah itu bentuk tunggal, kata tunggal, jamaknya al-adhafiyu, dan dia adalah hewan atau sesuatu yang disembelih yauma Idul Adha, pada hari Idul Adha. Wastilahan, adapun menurut istilah, ma yudbahu min bahimatil an'am, hewan ternak yang disembelih fi yaumil adha, pada hari Idul Adha, ila akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, taqarruban ilallahi ta'ala, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini para ulama sebutkan bahwasanya al-udhiyah itu bahimatul an'am, dia merupakan hewan ternak apa saja, al-ibil, onta, wal baqar, sapi, wal ghanam, demikian juga domba. Maka dia termasuk al-maiz, demikian juga kambing. Maka dia termasuk bahimatul an'am, hewan ternak yang dia boleh dijadikan untuk kurban. Dan ini pelaksanaannya kapan? Yaumal Adha, mulai hari Idul Adha itu 10 Dzulhijjah, setelah pelaksanaan sholat Id, ila akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13 di bulan Dzulhijjah. Kemudian pembahasan berikutnya, masru'iyatu al-udhiyah, disyariatkannya udhiyah. Jadi al-udhiyah, ibadah kurban ini disyariatkan. Apa dalilnya? Di antara
kurban ini disyariatkan adalah Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Beliau mengatakan ajma'al muslimun ala masru'iyatil udhiyah. Kaum muslimin sepakat udhiyah kurban itu disyariatkan. Demikian juga Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah dalam kitab beliau Ihkamul Ahkam, beliau mengatakan la khilafa annal udhiyata min si'airid-din atau min sa'airid-din. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya udhiyah berkorban termasuk syiar dalam agama. Demikian juga Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau sebutkan dalam Fathul Bari wala khilafa fi kauniha min si'a atau min sa'airid-din. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwasanya berkorban atau udhiyah termasuk syiar dari agama. Demikian juga yang terakhir As-Syaukani beliau juga mengatakan la khilafa fi masru'iyatil udhiyah. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang disyariatkannya berkorban wa annaha qurbatun 'azimatun wa sunnatun muakkadatun. Ini bentuk kurban, yaitu mendekatkan diri kepada Allah yang mulia, demikian juga sunnah muakkadah. Maka dari sini kita tahu para ulama sepakat kurban merupakan ibadah yang disyariatkan. Sepakat. Tinggal hukumnya apa? Maka pembahasan berikutnya terkait atau sebelumnya hikmah disyariatkan udhiyah atau berkorban. Yang pertama para ulama katakan min hikami masru'iyatil udhiyah, di antara hikmah disyariatkannya korban syukrullahi ta'ala ala nikmatil hayat, dalam rangka bersyukur kepada Allah atas nikmat hidup. Allah berikan kehidupan kepada kita, maka ini nikmat yang besar. Maka di antara bentuk mensyukurinya Allah syariatkan ibadah kurban, dan orang hendaknya dia apabila memiliki kemampuan untuk melakukannya. Yang kedua, ihya sunnati Ibrahim al-Khalil alaihi salatu wassalam, dalam rangka menghidupkan sunnah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hina amarahullahu azza wa jalla, ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan beliau untuk menyembelih putranya Ismail, untuk menyembelih putranya Ismail fi yaumin nahr, yaitu pada yaumun nahr tanggal 10 di bulan Zulhijjah. Wa an yatadzakkara al-mu'min anna sabra Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam wa itharahuma ta'atallahi wa mahabbatahu ala mahabbatin nafsi wal walad. Demikian juga hikmah yang lain supaya seorang mukmin itu ingat kesabaran Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail, dan mereka lebih mendahulukan ketaatan kepada Allah dibandingkan kecintaan kepada diri sendiri dan anak, dan kita diperintahkan untuk mencontoh kesabaran Nabiullah Ibrahim, Nabi Ismail akan kesabaran mereka dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara hikmahnya. Yang berikutnya dijelaskan oleh para ulama, ikramul jar wa dhaif, dalam rangka untuk memuliakan tetangga, memuliakan tamu, wa tasadduq alal fakir, bersedekah kepada orang-orang miskin, memberikan kebahagiaan kepada mereka, dan dalam rangka at-tahadduts bi nikmatillahi ta'ala, orang yang mampu berkorban maka dalam rangka untuk mengingat nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sehingga Allah ingatkan wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Di tahadduts bi nikmat, oh saya punya rezeki, saya mampu berkorban, maka hendaknya dia berkorban. Kemudian di antara hikmah yang lain, anna fil iraqah mubalaghatan fi tasdiq ma akhbara bihi Allah azza wa jalla min annahu khalaqal an'am li naf'il insan. Mengalirkan darah hewan kurban, maka dibentuk pembenaran kita akan
kejam manusia, tidak. Wa adina fi dzabhiha wa nahriha, maka Allah izinkan untuk menyembelihnya. Litakuna ta'aman lahu, sebagai makanan atau dikonsumsi bagi manusia. Maka itu di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama tentang disyariatkannya udhiyah. Kemudian pembahasan berikutnya fadlul udhiyah, keutamaan berkurban. Yang pertama, keutamaan dari Al-Quran. Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat 32 bahwasanya udhiyah termasuk syiarullah. Jadi termasuk syiar Allah. Maka Allah katakan dzalika wa may yu'addin sa'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu, siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu merupakan bentuk ketakwaan dalam hatinya. Maka Allah sebut udhiyah dengan sa'airallah, ya, termasuk syiar Allah, dan ini termasuk ibadah yang agung. Yang kedua di antaranya adalah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebutkan dari sahabat Al-Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu, Nabi katakan, "Man dzabaha qabla shalah fa innama yadhahu li nafsi." Siapa yang menyembelih kurbannya sebelum pelaksanaan sholat Id, maka dia menyembelih untuk diri, berarti tidak sah. Wa man dzabaha ba'da shalah, siapa yang menyembelih hewan kurban setelah pelaksanaan sholat, faqad tamma nusukuhu, maka kurbannya telah sempurna. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Berarti dia telah melaksanakan perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan udhiyah ini bentuk at-taqarrub, itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk ibadah yang agung sehingga Allah gantikan dengan perintah salat. Fasholli li rabbika wanhar. Allah sebutkan di surah Al-Kautsar ayat kedua, maka sholatlah dan berkorbanlah li rabbik, untuk Allah. Dan kita tahu sholat ini ibadah yang agung. Allah perintahkan, Allah gantikan perintah berkorban dengan sholat. Maka ini menunjukkan bahwasanya al-udhiyah, ibadah kurban, ini merupakan ibadah yang sangat agung. Maka itu terkait tentang keutamaan. Kemudian tadi sudah disebutkan bahwasanya para ulama sepakat udhiyah disyariatkan. Nah, sekarang apa hukumnya? Jadi hukum udhiyah, hukum berkurban. Maka di sini al-udhiyah sunnatul muakkadah. Jadi udhiyah ini hukumnya sunnah muakkadah, dan ini merupakan madhabul jumhur, pendapat mayoritas para ulama. Itu dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Dzahiriyah. Dan ini salah satu riwayat dari Abu Yusuf. Dan ini tadi aktsarul ahli ilmi qala. Jadi mayoritas para ulama berpendapat demikian. Jadi hukumnya adalah sunnah muakkadah. Apa dalilnya? Dalil yang mereka gunakan yang pertama hadis Ummu Salam radhiyallahu taala. Ini hadis Ummu Salam. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhalatil asru," apabila sudah masuk 10 hari pertama bulan Zulhijjah, artinya masuk tanggal 1 Zulhijjah. Wa arada ahadukum an yudhiyya, dan salah seorang di antara kalian berniat untuk berkorban. Fala yanassa min sya'rihi wa basarihi syai'an, maka janganlah dia mengambil rambut, demikian juga rambut yang ada di kepala dan tubuhnya sedikit pun juga. Maka di sini sisi pendalilannya, Rasulullah SAW kaitkan larangan untuk memotong rambut, demikian juga di hadis yang lain memotong kuku, bagi siapa? Orang yang ingin berkorban. Jadi orang yang punya irodah untuk berkorban. Dan yang namanya kewajiban la yu'allaqu bil iradah, tidak dikaitkan dengan keinginan. Kalau ingin lakukan, kalau enggak ya sudah. Tidak, wajib ya, harus dikerjakan. Nah, di dalam hadis ini
Kata Nabi, wa aroda ahadukum an yudhhiya. Salah seorang di antara kalian hendak atau punya keinginan untuk menyembelih, untuk berkorban. Berarti kalau seorang yang tidak punya niat keinginan berkorban, sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah, boleh nggak potong rambut, boleh nggak potong kuku? Ya boleh saja, karena dia tidak punya niat atau keinginan berkorban. Yang terlarang adalah bagi orang yang punya keinginan untuk berkorban. Dan ini menunjukkan ibadah kurban hukumnya tidak wajib, atau dalam kata lain dia sunnah muakkadah, karena Nabi kaitkan dengan irodah. Jadi Nabi kaitkan dengan irodah. Maka ini dalil yang disebutkan oleh para ulama terkait hal ini. Dalil yang lain adalah athar, itu dari sahabat. Kata Hudzaifah ibnu Usaid, beliau katakan, laqad ra'aitu Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma wa ma yudhiyani an ahlihima khasyata an yastunna bihima. Maka aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar keduanya tidak berkorban untuk keluarga kedua karena khawatir ya diikuti atau itu dianggap sunnah oleh yang lain. Maka dalam hal ini kata Hudzaifah ibnu Usaid bahwasanya Abu Bakar dan Umar pernah tidak berkorban. Dan kita husnudzon seandainya kurban itu wajib, maka gak mungkin orang sekelas Abu Bakar dan Umar meninggalkan. Jadi orang sekelas Abu Bakar dan Umar tidaklah mungkin meninggalkan suatu kewajiban yang agung, di antaranya ibadah kurban. Dan kata Hudzaifah ibnu Usaid, aku pernah melihat Abu Bakar dan Umar wa ma yudhiyani an ahlihima. Beliau tidak berkorban, jadi untuk keluarga. Maka dari sini kita tahu bahwasanya berkorban itu bukanlah suatu kewajiban. Jadi bukanlah suatu kewajiban. Demikian juga dijelaskan oleh Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu taala anhu yang mengatakan, "Inni la ad'u al-udhiyah wa inni la musim." Aku pernah tidak berkorban, padahal ketika itu kondisiku ya mampu untuk berkorban, bukan seorang muksir, seorang yang enggak mampu berkorban. Makhafata an yara jirani annahu hatmun alayya. Aku khawatir tetanggaku menganggap bahwasanya itu wajib. Maka ini menunjukkan bahwasanya ibadah kurban hukumnya tidak wajib. Jadi hukumnya tidak wajib menurut jumhur atau mayoritas para ulama. Jadi menurut jumhur atau mayoritas para ulama. Adapun sebagian ulama, di antaranya Abu Hanifah rahimahullahu taala, atau salah satu riwayat dari Imam Malik dan Ahmad, kurban itu hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena Allah perintahkan, fasholli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Wanhar fi'il amr, perintah, dan hukum asal perintah adalah wajib. Jadi hukum asal perintah adalah wajib. Maka ketika tidak ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya, maka kurban itu hukumnya adalah wajib. Ini pendapat Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah, demikian juga para ulama yang lain. Maka dari sini jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita katakan mayoritas para ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, namun apabila kita punya kemampuan, bahkan jauh-jauh hari kita sudah menabung ya, kalau Idul Adha ini saya akan berkorban, ya sudah siapkan selama setahun untuk menabung, tidak diambil uangnya untuk kebutuhan yang lain, maka jangan meninggalkan ibadah kurban. Jadi jangan meninggalkan ibadah kurban, karena dia dalam hal ini merupakan ibadah yang sangat agung. Adapun yang wajib itu apabila kurbannya nadar, ya, seorang dia bernadar untuk berkorban. Nah, para ulama katakan man nadara an yudhiyah, orang yang bernadar untuk berkorban. Misalkan saya seandainya sembuh dari penyakit saya tahun ini, saya akan berkorban. Misalkan ada orang sakit demikian, maka dia nadar Allah sembuhkan penyakitnya, maka wajib baginya berkorban. Fa innahu
yang para ulama sepakati hukumnya wajib apabila kurbannya kurban nadar. Karena itu dalil yang lain, di antara dalilnya hadis Aisyah Nabi katakan, "Man nadara an yuti Allah falyuti." Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, kurban bentuk ketaatan, maka hendaknya dia taat kepadanya. Wa man nadara an ya'siyahu fala ya'sihi. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah dia bermaksiat kepada. Sisi pendalilannya, udhiyah termasuk bentuk mendekatkan diri kepada Allah. Maka ketika seorang dia mewajibkan dirinya untuk melakukannya, maka wajib baginya untuk menunaikannya. Jadi wajib baginya untuk menunaikannya. Ini pembahasan terkait hal tersebut. Kemudian jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya perlu kita ketahui bahwasanya di antara keutamaan orang yang dia menyembelih hewan kurban karena Allah adalah seseorang itu dapat bersedekahkan kepada fakir miskin. Dan ini demikian juga Allah menyebutkan menyembelih untuk Allah itu termasuk di antara bentuk ketakwaan. Maka Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat 37, "Lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum." Jadi daging hewan kurban, darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah. Akan tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan dari kalian. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Dan kata Allah, demikianlah Dia menundukkan untuk kalian agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan, dan sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik, jadi berbuat ihsan. Maka di antara bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seorang yang menyembelih hewan kurban ikhlas untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini di antara bentuk ketakwaan. Ini di antara bentuk ketakwaan. Maka ini semakin menjadikan kita bersemangat untuk menyisihkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk berkorban di tahun ini ataupun tahun-tahun yang lain. Kecuali orang dalam keadaan muksir, dalam kesulitan, ya, maka dalam ini tidak mengapa. Tapi kalau orang yang punya kemampuan, meskipun kita katakan hukumnya sunnah muakkadah, jangan meninggalkan berkorban. Kemudian ada faedah terkait istilah ad-dabaih. Ad-dabaih atau hewan-hewan sembelihan. Jadi di dalam Islam itu ada beberapa istilah untuk hewan yang disembelih. Ada istilah dam, dia kan, hewan ternak yang disembelih ketika seorang berada di tanah haram. Kapan? Pada saat menunaikan ibadah haji dan umroh. Ada hewan dam. Dam ini ada yang namanya dam sukri, dam dalam rangka sembelihan, dalam rangka bersyukur. Misalkan setelah menunaikan haji tamattu atau haji qiran, maka dia menyembelih ini hadyu. Ada juga damu jubron, itu sembelihan karena pelanggaran, disebut fidyah sebagai tebusan. Ada juga al-aqiqah, hewan ternak yang disembelih sebagai bentuk ungkapan rasa syukur atas kelahiran seorang anak. Demikian juga udhiyah. Ada istilah udhiyah, yaitu hewan kurban atau sembelihan yang dilakukan setelah selesai sholat Id pada tanggal 10 di bulan Zulhijjah sampai akhir hari sampai akhir hari tersebut. Pembahasan kita terkait dengan ini adalah al-udhiyah. Ini pembahasan kita adalah terkait udhiyah. Kemudian jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka terkait dengan hal ini, udhiyah ini kita tahu hukumnya. Sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah muakkadah, jumhur mayoritas para ulama ada yang mengatakan wajib karena berdasarkan tadi
perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang lain juga saya ingat yaitu Nabi katakan man kana lahu sa'atun, siapa yang punya kelapangan harta, kelonggaran harta, walam yudhi, dan dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musalla, jangan dia mendekati tempat sholatnya. Nabi katakan fala yaqrabanna musalla, janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Ini menunjukkan bahwa hukumnya adalah wajib. Ini menurut sebagian ulama, tapi dibantah oleh jumhur atau mayoritas para ulama dengan dalil-dalil yang tadi telah disebutkan. Kemudian syarat-syarat udhiyah. Jadi syarat-syarat udhiyah. Maka terkait dengan hal ini, la tasifu al-udhiyah illa an takuna minal ibil wal baqar wal ghanam. Jadi udhiyah ini tidak sah kecuali hewan ternak, yaitu unta, sapi, demikian juga kambing atau domba. Kambing atau domba, atau jenis bahimatul an'am, hewan ternak. Maka Allah sebutkan di surah Al-Hajj ayat 34, ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak ini jenisnya ada 3 secara umum, unta, sapi, kambing. Ya, kambing ada 2, ada al-dhabu, domba, demikian juga ada al-ma'iz, itu kambing, atau al-ghanam, kambing. Maka apabila seorang dia ingin berkorban dengan kuda, atau orang punya ternak ayam, saya korban pakai ayam saja, banyak ya, senilai unta, kata-kata senilai unta, tapi pakai ayam ya. Maka ayam kan hewan ternak, ini dalam terminologi orang Indonesia. Tapi yang dimaksud bahimatul an'am menurut syariat itu ya unta, sapi, kambing. Kambing bisa domba dan berbagai jenisnya. Kerbau dikiaskan dengan sapi. Adapun kuda, ayam ya, atau bebek, siapa yang ternak bebek banyak ya, nggak boleh untuk dijadikan hewan kurban. Kemudian umurnya, maka batasan umur udhiyah hewan yang disembelih, yang dibolehkan untuk disembelih apabila dia unta maka mencapai umur 5 tahun. Kalau dia sapi maka 2 tahun ya, maka dia 2 tahun. Jika ada sapi yang umurnya ya, kurang dari 2 tahun kemudian dijadikan hewan kurban, maka tidak sah. Maka tidak sah. Maka ini penting masjid ya, ketika mencari sapi untuk hewan kurban ya, dipastikan ya, umurnya sudah mencapai 2 tahun. Kalau tempat kita jarang ya, pakai unta tidak ada. Kalau unta gitu. Kemudian kambing, maka dia harus mencapai usia 1 tahun. Adapun domba, maka boleh 6 bulan. Jadi untuk domba maka dia boleh 6 bulan. Maka siapa yang dia menyembelih hewan kurban yang umurnya kurang dari batas yang ditentukan oleh syariat, maka hewan kurbannya tersebut tidak sah. Maka orang yang diberi amanah untuk melakukan penyembelihan hewan kurban panitianya, maka hati-hati ketika mencari hewan kurban. Jadi sapi dipastikan umurnya 2 tahun. Kalau kambing, kambing Jawa yang semisal itu 1 tahun ya. Kalau domba maka dia boleh 6 bulan. Adapun kalau domba bisa 1 tahun itu tentu lebih baik. Itu terkait umur. Yang berikutnya harus selamat dari cacat atau aib. Nah, di antara aib atau cacat tersebut ada yang menjadikan hewan kurbannya tidak sah. Kalau tetap dijadikan hewan kurban, ada yang cacat atau aib tapi hewan kurbannya tetap sah. Nah, di antara cacat atau aib hewan kurban yang menjadikan kurban tidak sah itu ada 4. Yang pertama al-awrah, yaitu buta yang sangat jelas, jadi buta sebelah atau buta dua-duanya, enggak boleh. Yang kedua al-arja, hewan yang pincang dan jelas kepincangannya. Dan di antara tanda hewan itu pincang, kalau dia berjalan bareng temannya tidak bisa mengikuti jalan temannya, ini pincang, nggak boleh jadikan berkurban untuk hewan kurban. Yang berikutnya
juga jangan beli hewan kurban yang sangat kurus ini, dagingnya sangat sedikitnya, apalagi kambing, sudah kambing itu dagingnya menjadi sedikit dan kurus. Yang berikutnya al-maridu al-bayyin maradhuha, hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Nah, inilah di antara aib pada hewan kurban yang apabila tetap dijadikan untuk hewan kurban memiliki cacat tersebut, maka hewan kurbannya tidak sah. Maka hewan kurbannya tidak sah. Atau lebih parah daripada itu, maka ini tidak boleh dijadikan untuk hewan kurban. Adapun cacat yang lain, ada yang diperselisihkan oleh para ulama, misalkan telinganya berlubang atau robek atau terbelah atau putus misalkan, maka diperselisihkan oleh para ulama. Mayoritas para ulama katakan apabila telinga hewan kurban tersebut hilang lebih dari setengah, maka udhiyah tersebut tidak sah. Akan tetapi jika hilangnya itu sedikit, maka boleh. Kalau sedikit maka boleh, ini pendapat jumhur atau mayoritas para ulama. Adapun sebagian ulama mengatakan kalau telinganya hilang maka hukumnya makruh, tidak sampai cacat atau aib yang menjadikan hewan tersebut tidak sah. Demikian juga misalkan cacat yang lain yang disebutkan oleh para ulama, ekornya putus atau tanduknya dipecah, maka dalam hal ini pendapat yang tepat wallahu a'lam, apabila dalam hewan tersebut ditemukan cacat yang demikian, maka cacat tersebut tidak berkaitan dengan daging hewan udhiyah tersebut, maka hewan tersebut dianggap sah. Jadi hewan tersebut dianggap sah. Oleh karena itu, jamaah sholat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini penting untuk memperhatikan. Demikian juga hewan yang dikebiri. Jadi hewan ternak yang dikebiri, baik itu unta, sapi atau kambing, boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Menurut pendapat yang kuat, jadi boleh dijadikan hewan kurban menurut pendapat yang kuat. Kemudian 2 menit lagi ya. 2 menit lagi. Terakhir ya, mungkin nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Waktu penyembelihannya tadi sudah disampaikan. Awalnya setelah pelaksanaan sholat Id, dan waktu terakhir adalah hari tasyrik yang terakhir. Karena Allah katakan fasholli li rabbika wanhar, sholatlah dan berkorbanlah untuk Rabbmu. Jadi sholat di sini ditafsirkan sebagian ulama maknanya sholat Id. Jadi sholat Id dulu baru berkorban. Jadi sholat Id dulu baru berkorban. Adapun batas akhirnya sebenarnya ada khilaf di kalangan para ulama. Jadi pendapat yang tepat adalah di tanggal 13 Zulhijjah, yaitu hari akhir tasyrik, sebelum matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan dalam kajian ringkas kita siang hari ini terkait beberapa fikih dalam masalah udhiyah atau berkorban. Insyaallah masalah-masalah yang lain bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam.